akan membahas materi pendidikan agama Islam untuk kelas 11, baik SMA maupun SMK. Sekarang kita sudah sampai pada bab yang ke-11, yaitu peradaban Islam pada masa modern. Bagian yang pertama, Islam pada masa modern. Masa modern menurut Harun Nasution dimulai dari tahun 1800 sampai sekarang. Masa ini disebut dengan zaman kebangkitan Islam. Ekspedisi Napoleon Bonaparte di Mesir yang berakhir tahun 1800 Masehi membuka mata dunia Islam akan kemunduran dan kelemahan umat Islam. Raja dan para pemuka Islam mulai berpikir dan mencari jalan untuk mengembalikan kejayaan Islam. Faktor-faktor modernisasi atau pembaruan Islam. Faktor yang pertama, pemurnian ajaran Islam dan unsur-unsur asing yang dipandang sebagai penyebab kemunduran Islam. Yang kedua, menimba gagasan-gagasan pembaruan dan ilmu pengetahuan dari Barat dengan pengiriman pelajar Muslim oleh Turki, Mesir, dan India ke Eropa untuk menimba ilmu pengetahuan yang dilanjutkan dengan penerjemahan karya-karya Barat ke bahasa Islam. Yang ketiga, kondisi negara-negara Arab seperti Mesir, Turki di bawah jajahan negara-negara Eropa, khususnya Perancis. Pembaruan di beberapa negara tidak terlepas dari peran tokoh-tokohnya, yaitu yang pertama di Mesir ada Muhammad Ali Pasha, Rifa'ah Baidawi, Rafi'at Al-Tahtawi, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho. Dari Turki ada Sultan Mahmud II dan Namik Kemal, serta dari India yaitu ada Sayyid Ahmad Khan dan Muhammad Iqbal. Untuk tokoh-tokoh pembaru Muslim ini akan dibahas pada video yang lainnya. Pengaruh Islam pada masa modern bagi Indonesia. Pengaruh yang pertama, adanya perlawanan terhadap penjajah. Yang kedua, berdirinya organisasi-organisasi keislaman. Serta yang ketiga, berdirinya perguruan tinggi keislaman. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, perlawanan terhadap penjajah. Sejak dibukanya terusan Suez pada tahun 1869, setiap tahun ribuan umat Islam Indonesia menunaikan ibadah haji. Banyak para haji dan ulama yang melakukan perlawanan terhadap penjajah. Di antara perlawanannya yang itu Perang Padri di Minangkabau tahun 1821 sampai 1837. Kemudian Perang Aceh di Aceh tahun 1873 sampai 1904. Perang Diponegoro di Jawa tahun 1825 sampai 1830. Kemudian Perang Jambi 1858 sampai 1907. Pemberontakan rakyat Cilegon, Banten pada tahun 1888 serta Perang Banjar di Kalimantan pada tahun 1854 sampai 1864. Yang kedua, berdirinya organisasi keislaman. Ada banyak sekali organisasi yang tumbuh pada masa itu. Yang pertama ada Jamiatul Khair pada tahun 1905 oleh Sayyid Syihab bin Syihab di Jakarta yang fokus di bidang pendidikan. Kemudian yang kedua, Syarikat Islam pada tahun 1905 yang awalnya bernama Syarikat Dakwah Islam, kemudian berubah menjadi Syarikat Islam pada tahun 1912. Tokohnya Ki Haji Samanhudi, Hos Cokro Aminoto, Abdul Muiz, dan Agus Salim. Bertempat di Solo. Organisasi ini fokus di bidang politik, dakwah, dan sosial. Yang ketiga, Persatuan Umat Islam berdiri pada tahun 1911 oleh Kiai Haji Abdul Halim di Majalengka, Jawa Barat, yang fokus di bidang pendidikan dan dakwah. Keempat, Muhammadiyah pada tahun 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta, yang fokus di bidang ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, dan dakwah. Yang kelima, Al-Irsyad Al-Islamiyah pada tahun 1913 oleh Syekh Ahmad Syurkati di Jakarta, yang fokus di bidang pendidikan dan dakwah. Selanjutnya, Matholiul Anwar
berdiri pada tahun 1916 oleh Kiai Haji Mas Abdurrahman di Menes, Banten yang fokus di bidang dakwah. Ketujuh, Persatuan Islam pada tahun 1923 oleh Kiai Haji Zamzam dan Ahmad Hasan di Bandung, Jawa Barat yang fokus di bidang dakwah dan pendidikan. Yang kedelapan yaitu Nahdlatul Ulama pada tahun 1926 oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari di Surabaya, Jawa Timur yang fokus di bidang pendidikan, sosial, dakwah, kesehatan, dan ekonomi. Kesembilan ada Al-Wasliyah pada tahun 1930 oleh Syekh Muhammad Yunus di Medan, Sumatera Utara yang fokus di bidang dakwah, sosial, pendidikan, dan ekonomi. Serta yang ke-10 Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI pada tahun 1990 oleh Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie di Jakarta yang fokus di bidang dakwah melalui jalur struktural dan birokrasi. Kemudian berdirinya perguruan tinggi keislaman. Yang pertama kali berdiri yaitu Universitas Islam Indonesia atau UII pada 20 Februari 1951. Kemudian pada tanggal 26 September 1951 dibuka perguruan tinggi baru dengan nama Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri atau PTAIN di bawah pengawasan Kementerian Agama. Pada tahun 1960 PTAIN berubah nama menjadi Institut Agama Islam Negeri atau IAIN. Dan sekarang beberapa IAIN berubah menjadi Universitas Islam Negeri atau UIN, serta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau STAIN berubah menjadi IAIN. Bukti peradaban Islam pada masa modern. Bukti yang pertama yaitu di bidang arsitektur, yang kedua bidang sastra, dan yang ketiga bidang kaligrafi. Yang pertama di bidang arsitektur. Seni arsitektur yang bercorak Islam diantaranya masjid, makam, madrasah, istana, benteng, pasar, dan banyak lagi lainnya. Setelah ditemukannya ladang minyak pada tahun 1933, Saudi Arabia menjadi negara yang kaya dan banyak membangun jalan raya, jalan kereta api, maskapai penerbangan internasional, dan hotel-hotel mewah bertaraf internasional. Di Turki sekarang memiliki tidak kurang dari 62.000 masjid, dan pembangunan masjid mencapai 1.500 buah per tahun. Juga dibangun lebih dari 2.000 unit sekolah Al-Quran. Di Irak, selain terdapat arsitektur keagamaan seperti masjid, madrasah, dan makam, juga terdapat arsitektur sekuler misalnya bangunan industri, jalan kereta api, 2 bandara internasional, dan 2 pelabuhan internasional di Basra dan Al-Qasr. Di Indonesia juga berdiri dengan megah Masjid Istiqlal di Jakarta. Pada bidang sastra, para sastrawan-sastrawan yang muncul yaitu Muhammad Iqbal yang lahir di Pakistan pada tahun 1877. Karya puisinya yang terkenal adalah Asrori Khudi. Yang kedua Mustafa Al-Manfaluti yang merupakan sastrawan dan ulama Al-Azhar atau Mesir, pengarang cerita pendek, semi klasik, dan semi modern. Yang ketiga Muhammad Hussein Haikal di Mesir, yang telah menulis Hayatu Muhammad atau sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat Jamil Syiqdi Az-Zahawi di Irak, yang terkenal sebagai perintis sajak modern dan penyair tua yang bernada keras. Kelima Abdus Salam Al-Ujaili yang merupakan sastrawan dari Suriah, seorang dokter medis aktif dalam penulisan novel dan cerita pendek. Yang keenam Aisyah Abdurrahman yang merupakan sastrawan perempuan dari Mesir sebagai sastrawati, wartawati, dan menulis tafsir Al-Quran dari segi sastra. Dari bidang kaligrafi. Kata kaligrafi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kaligrafia atau kaligrapos. Kalos berarti indah dan grapo berarti tulisan. Jadi kaligrafi berarti tulisan atau aksara indah yang mempunyai nilai estetis. Dalam bahasa Arab, kaligrafi disebut dengan khot, yang berarti tulisan indah yang memiliki nilai estetis. Kaligrafi atau khot merupakan satu-satunya seni Islam yang murni dihasilkan oleh orang Islam. Seni kaligrafi dipakai sebagai hiasan di masjid-masjid, penyekat ruang, hiasan dinding, kotak perhiasan, alat-alat rumah tangga, dan lain-lain.
Manfaat belajar peradaban Islam pada masa modern. Manfaat yang pertama, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi dengan agama yang kokoh. Kedua, mengkaji Al-Quran, hadis, dan ijtihad para ulama sebagai fondasi membangun peradaban umat Islam. Yang ketiga, mengkaji ilmu-ilmu keislaman sebagai fondasi untuk menjadi mujtahid. Keempat, belajar kelemahan-kelemahan pada masa lalu sebagai bahan introspeksi untuk menatap masa depan Islam. Dan yang kelima, berpikir dinamis sesuai dengan perkembangan zaman.